rekan-rekan dari perwakilan Bank Indonesia. Di sini hadir Pak Soradiono, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim. Pada hari ini Polres Majalengka melaksanakan press release perkara dugaan tindak pidana memalsukan, menyimpan, dan mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu. Jadi dasar LP-nya nomor LPA 11 Romawi 9 2024 SPKT Satreskrim Polres Majalengka garing Polda Jawa Barat pada tanggal 20 September 2024. Kemudian waktu kejadian diketahui hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024 pukul 21.00 WIB. Tempat kejadian di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Lemasugi. Jenis tindak pidana siap orang yang menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Jadi awal mula kronologis kejadian, tersangka atas nama WM ini mempunyai hutang sebesar 4 juta. Kemudian dari uang 4 juta tersebut itu dicampur antara uang asli dan uang palsu. Setelah itu tersangka tersebut membayarkan 4 juta tersebut kepada saudara saksi. Nah, setelah saudara saksi ini melihat bahwa ada perbedaan antara uang, kemudian saudara saksi tersebut melaporkan kejadian ini ke Polres Majalengka. Dalam hal ini Satreskrim. Setelah itu Satreskrim Polres Majalengka melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ke TKP, ke tempat rumah saudara WM. Setelah sampai ke rumah, kami lakukan penggeledahan. Di situ kami menemukan satu bungkus uang pecahan 100.000, kemudian 10.000, dan serta pecahan $100 Amerika Serikat di rumah tersangka WM. Nah, ini untuk uang untuk membayar hutang. Kemudian dari hasil interogasi saudara WM, kami kembangkan lagi ke Bandung. Di Bandung muncul 2 nama tersangka, AS dan DS. Setelah itu kami lakukan penyelidikan dan kami amankan saudara AS dan DS. Kemudian dapat lagi tersangka. 1, tersangka MN. Tersangka MN. Nah, tersangka MN ini adalah salah satu pencetak uang palsu. Nah, pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa pecahan 100.000, 10.000, dan dolar Amerika Serikat, pecahan $50 dan $100. Kami akan menjelaskan ada 4 tersangka yang kami amankan. Yang pertama saudara WM, ini rumahnya di Lemasugi. Perannya adalah menyimpan dan mengedarkan ke masyarakat. Yang kedua saudara MN di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, berperan sebagai pembuat uang palsu. Ya, dari hasil ASDS kami langsung ke saudara MN ini yang berada di Sumedang. Kami mengamankan, setelah itu kami bawa ke Polres Majalengka. Kemudian tersangka AS ini penduduk Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Barat. Ini perannya adalah mengedarkan dan atau menjual uang palsu. Dan terakhir tersangka DS, penduduk Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, berperannya sama dengan saudara AS, yaitu mengedarkan dan atau menjual uang palsu. Ini rekan-rekan media bisa lihat barang bukti yang kami amankan. 301 lembar pecahan 100.000 yang diduga uang palsu. Rekan-rekan lihat
Kemudian 762 lembar pecahan Rp10.000 yang diduga uang palsu. Kemudian 1.900 lembar pecahan $50 US. Ini ada di depan, kita lihat. Kemudian 692 lembar pecahan $100. $100. Setelah itu 1 buah mesin printer merek Epson ada di sebelah. 1 buah mesin printer merek Epson L3110 dan 1390. Kemudian 1 set PC komputer merek Dell, 1 buah monitor merek HP, 1 set mesin laminating merek Gridstar, 1 dus kertas bahan baku pembuatan uang palsu, 1 buah lampu UV, 1 buah mesin penghitung uang, 1 buah mesin press, 1 buah penggaris, dan 2 buah cutter. Adapun pasal yang disangkakan oleh para tersangka ini adalah atas perbuatan pelaku dijerat dengan pidana pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 junto pasal 36 ayat 1 dan 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang berbunyi ayat 1. Setiap orang memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 2 dipidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar. Pasal 3. Setiap orang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 3 dipidana paling lama 15 tahun dan pidana paling banyak 50 miliar. Ini rekan-rekan bisa melihat semua barang bukti dengan jumlah. Ini apabila kita kurs disetarakan rupiah ini mencapai 2,5 miliar. Setelah ini kami persilakan Bapak Suradiono ingin menjelaskan, memberikan edukasi pada kita semua perbedaan antara uang asli dan uang palsu. Terima kasih untuk waktunya, kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Bank Indonesia atau perwakilan Cirebon mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres dan beserta jajarannya sehingga kami dapat kesempatan untuk diundang untuk meneliti dan memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat di wilayah Majalengka khususnya dan Ciayu Kuning pada umumnya. Yang pertama-tama izin Bapak Kapolres untuk kalau sekilas saya lihat dari beberapa contoh barang bukti memang ada sangat jelas terlihat adalah dari tingkat warna. Kalau untuk uang asli warna itu sangat jelas dan terang, sedangkan barang bukti yang ditunjukkan kepada kami beberapa waktu yang lalu itu memang agak kurang dibandingkan dengan yang aslinya. Itu edukasi pertama yang paling mudah diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang kedua adalah teknik cetak. Ini untuk yang saya pegang ini adalah uang asli. Ya, warnanya mungkin agak berbeda, sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan yang uang palsunya. Jadi kalau boleh dilihat gambarnya lebih jelas dibandingkan temuan teman-teman dari Polres Majalengka. Sangat berbeda sekali. Itu yang pertama dari warna. Lalu yang kedua adalah
gunakan yang sederhana adalah dengan meraba. Kalau untuk uang palsu yang menjadi barang bukti, ini bisa dilihat paling mudah adalah ketika diraba ya, diraba. Ini sangat halus sekali, tidak ada cetakan timbunnya. Sedangkan uang rupiah Republik Indonesia ini bisa dilihat yang diraba. Itu yang sederhana untuk masyarakat. Yang ketiga tentu ada beberapa fitur-fitur keamanan yang bisa dijadikan patokan masyarakat untuk menentukan uang asli. Contohnya adalah yang sederhana OVMI yang ada di pojok sebelah sini. Ini ketika dilihat dari sudut pandang tertentu akan berubah. Sedangkan kalau dari barang bukti yang ada ini hanya satu warna dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga itu sangat membedakan sekali. Yang paling mudah. Kami juga izin Bapak Kapolres, kami juga sekalian nanti untuk meneliti beberapa pecahan. Kami membawa alat deteksi yang memang sudah agak levelnya agak expert, sehingga memang sangat langsung terlihat, terasa sekali mana yang asli, mana yang palsu. Izin Bapak Kapolres. Jadi sekali lagi saya lanjutkan, itu tadi 3 cara yang paling sederhana untuk mengenali uang rupiah yang asli dan yang tidak asli. Ini memang ada beberapa alat yang mau kita pakai, salah satunya kita bawa ini adalah ultraviolet dengan infrared yang mungkin hanya untuk di level-level tertentu aja, mungkin di penyidikan, kepolisian, dan di Bank Indonesia. Nyala ya? Nyala. Ini mesinnya ya. Mesinnya.
Izin, kebetulan ya ada gangguan teknis, tapi paling sederhana adalah yang untuk masyarakat dengan menggunakan 3D ya, diraba, dilihat, dan diterawang. Mungkin izin Komandan kalau yang dari uang palsu juga ketika diterawang itu ada recto-verso. Ya, recto-verso itu dua gambar yang belahan dari depan dengan belakang. Ini kalau diterawang ini akan membentuk seharusnya tulisan seperti Bank Indonesia yang jelas. Tapi ketika kita terawang ini agak berantakan bentuknya kalau kita terawang. Itu yang paling sederhana untuk masyarakat. Mungkin demikian Pak Kapolres penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suradiono atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang mana ini? Kalau untuk jenis kertas sendiri kemana? Apakah ada jenis kertas khusus atau memang kertas yang umum dipasarkan di masyarakat? Izin Komandan menjawab. Untuk kertas uang rupiah itu memang kertasnya khusus Pak, tidak bukan yang diperjualbelikan secara umum, hanya khusus saja memang, dan itu yang penjualnya pun memiliki lisensi. Sedangkan kalau yang dipakai teman-teman dipakai oleh tersangka ya, ini mungkin jenisnya hanya kertas biasa, hanya gramasinya atau beratnya itu disesuaikan dan banyak. Dan jujur saja kalau kita lihat ini memang agak sedikit tebal dibandingkan uang rupiah yang tadi dijadikan contoh, uang rupiah asli yang dijadikan contoh. Ini izin, tadi mungkin penasaran mau lihat, boleh kelihatan ya Mas Abid di peluru ini yang saya pegang. Kita bisa bedakan, yang paling pertama adalah kita lihat dulu uang asli rupiahnya, bisa dicek dulu. Ini uang asli ya, bisa kelihatan teman-teman dari wartawan? Gelap. Bisa lihat ya. Boleh? Oh, iya. Terlihat ya, jelas. Sedikit, berarti lebih dekat. Dari sisi belakang ya, kalau boleh saya tolong dibalik. Dari sisi belakang, untuk menggunakan ultraviolet, itu ada beberapa fitur pengaman yang dipakai di uang rupiah asli. Bisa dilihat? Ada ya? Bisa kelihatan? Nanti kita bandingkan dengan uang yang tidak asli, yang jadi barang bukti. Iya, dua-dua. Pembandingnya ya dua-dua. Ya sama nanti pembandingnya. Apa-apa? Izin, ini uang barang bukti yang kami dapat dari teman-teman BSB. Sangat berbeda, tidak berpendar. Ada berpendar hanya sedikit, tidak banyak seperti uang asli. Itu kalau dari sisi yang mungkin agak sedikit semi cover ya, kalau kami boleh katakan semi cover, agak sedikit bukan, tapi agak sedikit. Sedangkan kalau untuk yang susah agak